Apabila barang tidak sengaja jatuh ke dalam kloset duduk, apakah barang tersebut najis dan bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana jika barang tersebut diletakkan di atas mukena yang digunakan untuk sholat? Apakah mukena dan tempat yang saya duduki juga menjadi najis? Simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa tidak semua kloset secara otomatis dihukumi najis. Namun demikian, kita asumsikan saja kloset atau air di dalam kloset adalah najis sebab seringnya terkena najis, terutama karena digunakan untuk buang air besar dan kecil. Dengan demikian, barang yang jatuh ke dalam kloset sebagaimana yang ditanyakan statusnya adalah mutanajis. Cara mensucikan najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, standar mensucikan najis sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qorib adalah menghilangkan wujud atau ain najisnya, mengupayakan menghilangkan sifat-sifatnya seperti rasa, warna, atau bau jika najisnya dapat dilihat dengan mata atau najis ainiyah. Setelah itu dibasuh dengan air. Jika najisnya tidak terlihat atau najis hukmiyah, cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut meskipun hanya sekali. Yushtaratu fi ghusl mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in akasa lam yadhur. Artinya, dan disyaratkan dalam mensucikan benda yang terkena najis agar airnya mengalir jika air tersebut sedikit. Jika sebaliknya atau benda yang terkena najis dimasukkan ke dalam air yang sedikit, maka benda tersebut tidak menjadi suci. Demikian keterangan dalam Fathul Qorib. Jika air yang digunakan sedikit, disyaratkan agar air mengalir pada benda yang terkena najis. Melihat penjelasan dari saudara penanya yang secara langsung membilas barang yang jatuh ke dalam kloset dengan air, langkah tersebut sudah tepat dan sejalan dengan standar penyucian barang yang terkena najis atau mutanajis dalam perspektif mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini prinsip utama adalah pencucian menghilangkan ainun najasah terlebih dahulu, baik berbentuk fisik, warna, bau maupun rasa jika memang ada. Kemudian membasuhnya dengan air yang suci lagi, mensucikan. Selama tahapan ini dilakukan dengan benar, maka barang tersebut dihukumi suci kembali. Dengan demikian, barang yang sebelumnya jatuh ke dalam kloset apabila sudah dibasuhi sesuai dengan ketentuan syariat, tidak lagi dianggap najis. Status sucinya ini berarti sudah tidak menajiskan barang-barang yang lain yang bersentuhan dengannya, selama kondisinya kering dan tidak ada unsur basah yang menjadi perantara perpindahan najis. Prinsip ini penting dipahami karena seringkali masyarakat terburu-buru menganggap najis hanya berdasarkan riwayat tempat jatuhnya barang tanpa melihat proses pencucian yang sudah dilakukan. Apalagi apabila kedua benda yang bersentuhan dalam kondisi sama-sama kering, meskipun salah satunya sebelumnya adalah benda najis, maka interaksi tersebut tidak menyebabkan najis berpindah. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang jelas bahwa syarat terjadinya perpindahan najis adalah adanya malakoh atau medium penghantar, yaitu kelembapan atau basah pada salah satu atau kedua barang yang bersentuhan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. An-najsu idza laqa syai'an tahiran wa huma jafani la yunajjisuhu. Artinya, ketika najis bertemu dengan sesuatu suci dalam kondisi keduanya sama-sama kering, maka najis tersebut tidak memberi dampak sesuatu yang oleh. Keterangan dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Kaidah ini memberikan ketenangan bagi seorang muslim dalam berinteraksi sehari-hari agar tidak mudah terjebak pada was-was berlebihan terkait najis. Islam adalah agama yang memudahkan bukan memberatkan. Oleh karena itu, selama proses pencucian telah dilakukan sesuai tuntunan fikih, tidak ada lagi kewajiban untuk menghindari atau memisahkan barang tersebut untuk keperluan ibadah. Termasuk jika hendak diletakkan di tas, mukena, atau dibawa ke masjid. Dan untuk memudahkan pemahaman, bayangkan seseorang yang sedang berjalan di luar rumah, lalu tanpa sengaja sandalnya menyentuh lantai yang sebelumnya pernah terkena cipratan air got. Jika ternyata lantai itu sudah kering dan sandal pun kering, maka menurut kaidah fikih sandal tersebut tetap suci, tidak ada najis yang berpindah dari sentuhan kering dengan kering. Demikian pula jika kita menyentuh meja, kursi, dan benda lain yang dulunya pernah terkena najis tapi kini sudah kering, maka benda tersebut tidak menajiskan tangan atau pakaian kita. Contoh lainnya, seseorang meletakkan tas di lantai stasiun atau terminal,
Lantai tersebut sering dilauti banyak orang, bahkan mungkin pernah terkena najis. Namun jika lantai itu dalam kondisi kering, tas yang diletakkan di atas tetap dihukumi suci. Begitu pula saat tas itu kemudian bersentuhan dengan pakaian sholat, tidak ada najis yang berpindah selama tidak ada unsur basah yang menjadi perantara. Kaidah ini menjadi pegangan penting bagi umat Islam, terutama yang hidup di perkotaan atau daerah dengan mobilitas tinggi, agar tidak terjebak dalam rasa was-was yang berlebihan. Karena jika kita menganggap semua yang pernah terkena najis pasti menajiskan selamanya, maka hampir tiap benda di sekitar kita akan kita jauhi, dan itu tentu menyulitkan kehidupan. Islam justru menekankan keseimbangan antara menjaga kesucian dan menjaga hidup dengan tenang, sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan dia tidak menjadikan untuk kamu sesuatu kesempitan dalam beragama. Quran surat Al-Hajj. Maka dalam kasus saudara penanya barang yang jatuh ke dalam kloset dan sudah dibasuh sesuai dengan syariat, tidak lagi perlu dikhawatirkan statusnya. Kita cukup yakin bahwa ia suci sehingga boleh digunakan untuk disimpan bersama perlengkapan ibadah tanpa rasa ragu. Keyakinan ini bukan hanya memudahkan tapi juga menjaga kita dari godaan setan yang sering menjerumuskan melalui pintu was-was kebersihan. Jadi kesimpulan mazhab Syafi'i, barang yang terjatuh ke dalam kloset hukumnya mutanajis. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air suci mensucikan hingga hilang sifat-sifat najisnya. Pendapat mazhabat lain, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, jika barang yang jatuh ke dalam kloset tersebut mengkilap, keras dan padat, atau sokil seperti pisau, kaca, atau handphone, cara mensucikannya cukup diusap saja. Namun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab menjelaskan, idza asabatin najasatu syai'an sokilan kasayfi wasikini wal mir'ati wa nahwiha lam tadhur bil mashi wala tadhur illa bil ghusli ka ghairiha bihi. Qala Ahmad wa Dawud wa qala Malik wa Abu Hanifah tadhuru bil mashi. Artinya, jika suatu benda yang mengkilap seperti pedang, pisau, cermin dan semacamnya terkena najis, maka benda tersebut tidak menjadi suci hanya dengan mengusapnya. Ia tidak akan suci kembali kecuali dengan mencucinya sebagaimana benda lainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Dawud. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, benda tersebut menjadi suci cukup dengan mengusapnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hukum dan tata cara mensucikan barang yang jatuh ke dalam kloset, baik menurut mazhab Syafi'i sebagai pendapat mayoritas di negara kita ini, maupun pandangan mazhab lainnya seperti Hanafi dan Maliki. Pembahasan ini mengingatkan kita bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hal-hal besar seperti rukun iman, rukun Islam, tetapi juga mengatur detail kehidupan sehari-hari, termasuk masalah yang tampak sederhana seperti najis dan cara mensucikannya. Hal ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita yang mencakup semua aspek kehidupan dengan panduan yang jelas. Bersuci atau thaharah bukanlah sekedar membersihkan kotoran secara fisik, tapi juga bagian dari ibadah yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah bersabda, at-tahuru satrul iman, kesucian itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Maka menjaga kesucian diri, pakaian dan tempat ibadah adalah bentuk kesungguhan kita dalam memuliakan ibadah, terutama sholat yang merupakan tiang agama. Seringkali kelalaian dalam masalah najis bisa berdampak pada sah atau tidaknya ibadah, dan itu menjadi pengingat bahwa ilmu agama tidak hanya dipelajari untuk dipahami, tapi juga untuk diamalkan dalam setiap kondisi. Kita juga belajar bahwa kehati-hatian dalam masalah thaharah adalah sikap yang terpuji. Sekecil apapun najis, lama itu kita mampu membersihkannya, maka kita tunaikan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Dan apabila kita menemui perbedaan pendapat ulama, kita sikapi dengan lapang dada, menghormati setiap pandangan yang berdasarkan dalil, dan memilih yang lebih hati-hati untuk menghindari diri, dan memilih yang lebih hati-hati untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, serta menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Dan semoga pula kita tergolong orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam beribadah, sehingga kelak menghadap dalam kondisi suci baik jasmani maupun rohani. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.